Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah, dan semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih membahas hadis-hadis Nabi dari kitab Riyadhus Shalihin. InsyaAllah di minggu berikutnya dan ketiga dan keempat baru kita kembali ke fikih. Masih pembahasan masih di dalam judul banyaknya jalan-jalan kebaikan. Kita akan lihat kebaikan berikutnya yang dikabarkan oleh Nabi. Jadi di pertemuan yang lalu kita diberitahukan oleh Nabi bahawa di antara salat 5 waktu dari satu Jumaat ke Jumaat yang lain, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, semuanya bisa mengampunkan dosa-dosa kecil, mukaffiratun lima bainahunna, bisa mengampunkan dosa-dosa kecil, iza ujtinabatil kabair, selama orang itu menjauhkan dirinya dari dosa besar. Baik, kita masuk hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Kata Rasulullah kepada sahabat-sahabat, maukah kutunjukkan kalian pekerjaan atau perbuatan atau amalan yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Jadi dua tawaran Nabi, yaitu maukah kutunjukkan kalian amalan yang bisa menghapus dosa, itu dosa kecil maksudnya, wa yarfa'u bihi ad-darajat, dan sekaligus mengangkat derajat. Derajat ini maksudnya di sisi Allah, artinya di sisi Allah dia semakin mulia. Dan tentunya kalau Allah yang muliakan, maka dia akan mulia sampai ke surga Allah. Jadi Nabi sistem berdakwah itu ada dengan retorika bertanya lebih dahulu. Untuk apa Nabi bertanya lebih dahulu? Kenapa Nabi tidak mengatakan langsung, dengarkan ada amalan yang begini-begini? Tapi ini beliau bertanya lebih dahulu, ala adullukum, maukah engkau kunampakkan? Jadi seandainya sahabat menjawab tidak mau, kan aneh. Tapi pertanyaan Nabi ini salah satu retorika saja agar sahabat fokus, kepada jawaban. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang juga memulai surat-surat dalam Al-Quran dengan memancing perhatian. Makanya kadang-kadang ada kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang tidak dipahami. Alif Lam Mim Yasin Taha, itu jumhur ahli tafsir lebih sepakat mengatakan maknanya cuma Allah yang mengetahui. Cuma kenapa Allah memulai dengan huruf-huruf seperti itu? Memancing perhatian agar orang penasaran, ada apa dengan Alif Lam Ra, ada apa dengan Yasin. Berikutnya nanti baru dijelaskan Allah.
Setelah fokus baru dijelaskan Allah. Dan metode ini juga banyak digunakan oleh para pengajar untuk memancing perhatian. Misal seorang dosen baru masuk lokal lalu bertanya duluan, padahal dia mau menjelaskan judul itu, tapi dia akan bertanya, anak-anak pernah dengar kalimat ini? Setelah mereka jawab tidak pernah, dengarkanlah. Jadi ini hanya metode saja. Makanya Rasulullah ketika sahabat sedang berkumpul, beliau bertanya, mau kutunjukkan kalian pekerjaan atau amalan yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qalu bala ya Rasulullah. Lalu semua sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, kabarkanlah. Qala, lalu Rasulullah berkata, yang pertama, isbaghul wudu' 'ala al-makarih. Perbaguslah wudu walaupun keadaan tidak baik. Perbaguslah wudu walaupun keadaan sedang tidak disukai. Nah, ini maksudnya kadang-kadang cuaca tidak bersahabat dengan kita. Di musim dingin itu berwudu itu menggetarkan kulit. Kita mungkin kurang terasa kalau musim dingin di sini. Kalau di Arab itu ada dua musim, yaitu as-saif wasyita. Musim panas as-saif, as-syita musim dingin. Kalau berwudu di musim dingin, itu air yang keluar memang air kulkas, karena semuanya berjam-jam didinginkan oleh cuaca. Jadi kalau berwudu itu menggetarkan kulit sampai habis wudu berkerut kulit. Perjuangannya besar. Di musim panas terlalu panas. Iklim kita tropis, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Nanti sekali-sekali cuma. Tapi di sana ya dua musim itu yang berlaku. Sedangkan perpindahan antara dua musim ini itu nanti baru ada musim semi dengan musim gugur. Ini maksud Nabi, kalau hari-hari biasa kita berwudu itu wajar. Artinya kalau begitu cuaca tidak ekstrim, wajar kita berwudu sempurna. Tapi kalau yang berwudu dengan sempurna di waktu cuaca yang membuat dia seharusnya tidak berlama-lama dalam wudu, tapi dia berlama-lama dalam wudu walaupun air dingin sekali. Ini yang dimaksud oleh Nabi, isbaghul wudu' 'alal makarih. Engkau tetap memperbagus wudu'mu walaupun dalam keadaan sedang tidak engkau sukai. Makanya begitu banyak pahala orang yang bangun di tengah malam lalu berwudu. Bayangkan di tengah malam cuaca dingin, mata masih mengantuk, tapi dia paksakan untuk membasahi wajahnya hanya untuk menghadap Allah. Maka bayangkan betapa cintanya Allah kepada hamba seperti ini. Kita saja dengan manusia begitu. Kalau dia melakukan sesuatu untuk kita di batas ambang normal, kita sangat mencintainya. Anak kita misal tinggal di luar kota, tapi begitu dengar ayahnya sakit, tengah malam begitu dapat telefon jam 12 malam, jam 2 sudah sampai ke rumah. Betapa sayangnya kita kepada dia. Artinya selayaknya pekan hang kapreh bengah. Kenapa enggak tunggu saja besok pagi untuk datang? Karena bukan pun sebuah paksaan datang, tapi dia datang karena perhatian kepada ayahnya. Ini membuat orang tua, saya rasa kalau dalam pembicaraan dia akan puji habis-habisan anaknya. Dia akan mengatakan, ya anak elongnya nah, tu anak saya tu asal dengar saya sakit, hai depu tengah-tengah malam. Dia tidak tahu dia tengah-tengah malam kalau dengar saya sakit. Langsung dia datang. Kita memujinya dengan perjuangan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala di saat dalam keadaan susah, cuaca tidak bersahabat, kita tetap memperbagus wudu. Inilah salah satu pekerjaan
dihapuskan Allah semua dosa-dosa kecil kita, lalu kita diangkat derajat di sisi Allah. Jadi angkat derajat ini nanti baru dibuktikan di hari kiamat, dan ini derajatnya derajat akhirat, Pak, bukan derajat dunia. Jadi bukan gara-gara berwuduk di waktu cuaca ekstrim lalu besoknya kita naik pangkat, tidak begitu ya. Jangankan naik pangkat, gaji saja tertunda-tunda. Tapi maksudnya di sini di sisi Allah. Ini amalan pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wa kasratul khuta ilal masajid. Amalan berikutnya yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil dan juga bisa mengangkat derajat nanti di hari kiamat adalah memperbanyak langkah, kasratul khuta, memperbanyak langkah ilal masajid, menuju ke masjid-masjid. Jadi maksud memperbanyak langkah, banyaknya dia berbulak-balik ke masjid Allah, banyaknya usaha dia berbulak-balik ke masjid Allah. Jadi dalam sehari itu 5 waktu. Subuh sudah nampak di masjid, zuhur nampak lagi, asar lagi, maghrib ada yang pulang sebentar, kemudian balik lagi. Jadi langkah dia berbulak-balik ke masjid. Jadi ini bukan bermakna banyak langkah itu jumlah langkahnya sehingga menyebabkan setelah pengajian orang enggak sampai-sampai ke masjid. Kenapa? Tertahan di tengah jalan. Dia terus melangkah-langkah dengan langkah yang kecil, dengan langkah yang kecil, teruk-teruk. Kenapa? Salah memahami maksud. Jadi banyak langkah itu maksudnya berulang-ulang ke masjid, berulang-ulang. Tapi dalam rangka apa? Menyembah Allah. Dalam rangka menyembah Allah. Karena salat berjamaah itu memang keutamaannya bagi laki-laki adalah ke masjid, salat berjamaah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyebutkan tentang kebolehan uzur meninggalkan jamaah bagi laki-laki, kecuali benar-benar dia tidak mampu melakukannya. Imam Hambali mengatakan fardu ain, berdosa laki-laki yang tidak ke masjid, fardu ain. Kalau enggak ke masjid dalam keadaan sehat, tidak ada uzur, tidak ada apa-apa, dia tidak ke masjid, berdosa. Karena status hukum yang dipakai oleh Imam Hambali fardu ain. Mazhab Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Jadi maksud fardu kifayah, kalau sudah ada yang ke masjid, maka melepaskan dosa yang tidak ke masjid. Makanya orang kadang-kadang juga memahami ini, sehingga dia waktu azan dia cuma lihat ada yang sudah ke masjid, ada. Dia cuma buka gorden, ada yang ke masjid, ada. Oh kajir, menunjukkan yang ke masjid, mana payah rajak ni. Ini pemahaman ini dia buat sendiri. Padahal maksud mazhab Syafi'i tidak begitu. Maksudnya, kalau satu kampung, dia ambil dari hadis Pak sebenarnya, berdalil dari hadis, kalau satu kampung tidak didengarkan azan, tidak ada azan, ma min qaryatin la tuqamu fiha al-jamaah, kalau ada satu komplek, satu kampung tidak terdengar azan, tidak didirikan jamaah di dalamnya, istahwaza alaihimus syaitan, dipastikan kampung itu akan dikuasai oleh syaitan, dipastikan. Maka coba lihat Pak, jalanlah ke pedalaman-pedalaman, itu jamaah tidak ada, tidak ada jamaah, tapi sangat bangga mengatakan bahawa dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak ada amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak lakukan. Kejadian di kampung-kampung pelosok-pelosok sekali, kadang-kadang narkoba, kemudian sabu-sabu, kerja saling sihir menyihir, yang ini guna-guna itu, yang ini guna-guna, kemudian terjadi pertikaian, asal ada masalah asah parang, ada yang model asah-asah saja. Kemudian sedikit-sedikit tersinggung, kerja ganggu isteri orang, kadang-kadang isteri ganggu suami orang, jadi begitu-begitu saja, saling ganggu-mengganggu. Kehidupan seperti itu terbina. Kenapa? Towernya tidak ada. Jadi mandu mana tinggal, mati tinggal mandu. Di mana sumber kebaikan?
di saat azan berbunyi ada yang menghidupkan jamaah. Di situ mazhab Syafi'i mengambil hadis Nabi ini mengatakan fardu kifayah, karena bahasanya kalau tidak hidup jamaah yang berdosa akan dikuasai oleh syaitan semuanya. Makanya kalau ada yang sudah ke masjid, itu menggantikan orang yang tidak ke masjid. Cuma bukan suruhan untuk boleh tidak ke masjid setengah. Tetap sebenarnya disuruh ke masjid. Itu bahasa itu untuk meninggalkan dosa satu kampung. Nah, jadi pentingnya menuju ke masjid. Mazhab Malik dan Hanafi mengatakan sunnah muakkad untuk berjamaah. Diambil dari hadis salatul jamaah afdalu min salatil faddi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama, lebih besar pahalanya 27 kali lipat dibandingkan salat sendiri. Bahasa-bahasa ini kan mazhab Hanafi dan Imam Malik mengatakan, kan Allah mengatakan lebih utama, bukan mengatakan wajib. Berarti diambillah pendapat fatwa tentang salat berjamaah sunnah muakkad. Ini asal usul kenapa berbeza-beza cara mengambil hukum salat berjamaah. Yang paling tegas, paling istilahnya paling keras adalah mazhab Hambali. Yang tidak datang berjamaah berdosa, salat di rumah berdosa selama tidak ada uzur. Dengan dalil apa? Rasulullah SAW pernah ingin membakar rumah-rumah. Jadi Rasulullah begitu mau salat, dia perhatikan sahabat, dilihat ada yang berkurang, lalu dia berkata, seandainya ada yang boleh menggantikan imam, seandainya ada yang boleh menggantikanku menjadi imam, maka aku akan pergi. Maksudnya kalian salat, aku akan pergi untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak menuju ke masjid. Lalu diambillah hadis ini menjadi perkataan wajib, wajib ke masjid. Nah, dan di sini dijanjikan oleh Nabi SAW, orang yang sering berbulak-balik ke masjid, memperbanyak langkah menuju ke masjid, diampunkan semua dosa-dosa kecilnya, lalu kemudian diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan kedua. Amalan ketiga, orang yang akan diampunkan dosa kecil dan diangkat derajatnya adalah wantidharus salat ba'da salat. Dia menunggu dari satu salat ke salat yang lain. Ini amalan mulia, menunggu dari satu salat ke salat yang lain. Dari maghrib tidak pulang. Ditanya orang, karena ada hadis, kenapa engkau tidak pulang? Rupanya yang membuat dia tidak pulang karena hampir mendekat ke salat berikutnya, tertahan, hatinya yang menahan. Karena hatinya menahan dirinya untuk tidak pulang dulu, menunggu dari waktu salat ke waktu salat yang lain, maka semua duduknya dia dari maghrib duduknya sampai selesai salat isya, semuanya dihitung pahala. Ada hadis yang menyebutkan orang yang menunggu dari satu salat ke salat yang lain, itu malaikat berkumpul lalu mendoakannya dengan bahasa, ya Allah sayangilah dia, ya Allah ampunkanlah dia. Jadi malaikat pun mendoakan orang-orang yang menunggu dari satu salat ke salat yang lain. Jadi yang membuat dia menunggu itu karena waktu salat yang lain. Jadi bukan membuat menunggu karena menunggu teman, itu tidak berlaku, Pak. Pekah nak kau ke? Misal dari maghrib insya pekah nak kau. Tengah aku perengan, kata dia. Sedang tunggu kawan, itu tidak didoakan oleh malaikat. Jadi yang membuat berpahala itu, menunggunya itu murni karena menunggu waktu salat yang lain. Jadi dari maghrib ke isya tidak pulang berpahala. Syaratnya benar-benar menunggu waktu salat. Ada juga yang menunggu waktu salat tapi dia melakukan maksiat di tengah-tengah itu juga tidak didoakan. Bagaimana melakukan maksiat? Dari maghrib sampai isya
mengupat. Contoh Pak. Dia mengupat Pak. Duduk ramai-ramai. Mulai dia senter satu-satu, mulai dari Tengku Imam sampai ke ustaz pengajian. Senter satu-satu sampai Isya. Kita hitung dari maghrib ke Isya ada 20 orang korban mengupat dia. Ini tidak ada pahalanya. Apalagi dalam masjid. Dalam masjid itu tidak diperbolehkan berbisnis, menjual beli, melakukan jual beli. Sampai Rasulullah mengatakan tidak dibolehkan melakukan jual beli dalam masjid. Kalau ada yang melakukan jual beli, doakanlah, kata Rasulullah. Apa doanya? Bangkrutkan dia ya Allah. Begitu bunyi hadis Pak. Kalau ada yang melakukan jual beli dalam masjid, maka disuruh berdoa, tapi doanya semoga engkau membangkrutkan daganganmu. Begitu bunyi hadis. Begitu juga tidak dibolehkan mengumumkan barang-barang hilang di masjid. Dalam hadis sebutkan tidak dibolehkan mengumumkan barang-barang hilang dalam masjid. Kalau diumumkan, dia mencari-cari lalu diumumkan cari masjid. Rasulullah juga suruh berdoa. Apa doanya? Semoga tidak ditemukan barangmu. Ini semuanya menunjukkan hukum kemakruhan. Jadi maksud tidak boleh umumkan barang hilang, jangan jadikan masjid sentral untuk mengumumkan barang hilang. Jadi setiap ada sesuatu kejadian di kompleks, hilang motor, hilang mobil, lalu kemudian umumkan di masjid. Itu yang dimaksud, dijadikan tempat pengumuman. Tidak dibolehkan. Tetapi kalau seandainya hilang anak kunci, lalu seorang bangun mengumumkan siapa yang hilang, itu dibolehkan. Kenapa? Memang yang hilang itu dia membutuhkannya segera. Jadi itu tidak berlaku dengan mengatakan jangan umumkan, bah minta kero, baik-baik umumkan. Ini penyakit Pak. Misal ada orang hilang anak kunci, sudah ditemukan sama panitia baru ikut pengajian. Baru ikut pengajian mendengarkan makruh hukumnya mengumumkan barang hilang. Lalu dia diam saja. Di orang yang hilang barang yang hilang itu akhirnya tidak ditemukan. Nah, ini bukan begini maksudnya. Maksudnya jangan jadikan masjid sentral untuk mengumumkan barang hilang. Asal ada masalah apa-apa ke masjid, umumkan. Ada masalah apa, masjid umumkan. Masjid itu bukan untuk mengumumkan barang hilang. Nah, jadi ini kemuliaan menunggu salat dari satu waktu ke waktu yang lain. Ini satu kemuliaan. Jadi semuanya berpahala menunggu itu selama dia tidak melakukan maksiat. Itu pun selama solatnya tidak mengganggu kewajiban yang lain. Jadi ini habis solat subuh, apakah bapa ada rencana menunggu sampai solat duhur? Ini kalau ini dilakukan mengganggu kewajiban yang lain. Kita harus mencari nafkah, maka jangan sampai subuh enggak pulang-pulang menunggu solat duhur. Bukan begitu juga maksudnya. Baik, ini pekerjaan yang ketiga. Begitu mulianya orang-orang yang melakukan tiga pekerjaan ini, yaitu memperbagus wuduk walaupun cuaca tidak mendukung. Yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid, berbulak-balik ke masjid. Dan yang ketiga, menunggu dari satu salat ke salat yang lain. Di ujung hadis Rasulullah mengatakan, fazalikumur ribat. Itulah ar-ribat, kata Rasulullah. Apa itu ar-ribat? Itulah orang-orang yang berjuang. Jadi bahasa Nabi, mau tahu siapa pejuang menuju ke surga Allah? Itulah orang-orang tadi. Dia berjuang. Ribat itu para pejuang yang siang malam menunggu musuh, itu disebut ribat bahasa aslinya. Waktu perang ada orang yang tidak bisa tidur, menunggu-nunggu kapan diserang. Kadang-kadang terbangun lagi, tertidur sebentar, terbangun lagi. Itu ribat bahasa asli. Rasulullah memakai bahasa itu, para pejuang di medan perang yang tidak bisa tidur, Rasulullah memakai bahasa itu diletakkan kepada orang-orang yang melakukan tiga amal ini. Kata Rasulullah, itulah para ribat, yaitu orang-orang yang dalam keadaan ekstrim pun masih bagus wuduknya. Kalau kita kan lepidan, baik tak dekarat nanti wuduk model 3 kali. 3 kali pun kita enggak lakukan lagi karena terlalu dingin. Akhirnya ambil cuma sekali. Ternyata orang yang melakukan tetap 3 kali pejuang, kata Nabi. Itulah pejuang menuju surga Allah. Kemudian ada orang yang kadang-kadang menyerah ke masjid.
Di waktu aman dia ke masjid, maghrib masjid, kemudian Isya okeylah masih ke masjid, subuh sudah tidak nampak, dia tidak memaksakan dirinya untuk ke masjid. Ya. Zuhur karena terlalu panas, akhirnya dia tidak ke masjid. Asar takut terlalu sempit waktu untuk menuju ke lapangan hijau, dia juga tidak ke masjid. Ini orang-orang ini bukan pejuang. Yang pejuang itu di bagaimanapun keadaan tetap dia langkahnya ke masjid. Kemudian menunggu waktu salat, dari satu salat ke salat yang lain. Selama niatnya menunggu karena Allah, maka mereka lah para pejuang yang akan mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini satu hadis, ada satu hadis pendek. Ini saya cukup 2 menit 3 menit, kemudian kita bertanya jawab. Hadis berikutnya, an Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Man shalla al-bardain," kata Rasulullah, barang siapa yang salat 2 yang dingin, siapa yang salat 2 yang dingin, dakhala al-jannah, maka wajib baginya surga. Barang siapa yang menjaga 2 salat yang dingin, maka wajib baginya surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa salat dingin? Yaitu as-subuh wal asru, salat subuh dan salat asar. Salat subuh itu dinginnya cuaca, salat asar dinginnya setelah dilalui oleh kepanasan. Jadi kan asar itu orang sudah mulai dingin dari teriknya matahari. Subuh memang itu puncaknya dingin. Orang yang selalu istiqamah menjaga jamaah ke masjid subuh dan asar sampai matinya, ukuran istiqamah itu mati, Pak. Jadi kita enggak bisa bilang, enggak bisa kita mengatakan ke orang, alhamdulillah, saya semenjak taubat dari umur 30 tahun taubat, alhamdulillah saya sampai hari ini tidak pernah meninggalkan masjid. Mudah-mudahan saya istiqamah. Kita tidak bisa mengatakan diri kita istiqamah sebelum menjumpai sakaratul maut. Dan kita sama dengan orang yang tidak bisa mengatakan dirinya telah diterima taubat sampai dia menjumpai sakaratul maut. Karena ukuran amal itu ukurannya adalah pertemuan dengan Israel. Kita baru tahu kita ini berhasil begitu bertemu Israel masih di dalam melakukan ibadah. Nah, jadi orang-orang yang menjaga salat subuh dan asar dalam keadaan berjamaah sampai akhir hayatnya masih terus dia lakukan itu, jaminan kata Nabi, dakhalal jannah, wajib masuk surga, wajib. Cuma jangan salah difahami, oh begitu ya Ustaz, berarti mulai besok saya jaga subuh dan asar, duhur dia enggak solat, kemudian maghrib tidak datang lagi, Aisyah tidak datang lagi. Ini orang ini semangat ibadahnya bagus tetapi agak ngut ujung, ya. Dia nget ujung, bangai, ya, bangai ujungnya bangai. Di antara semua salat itu baik, tapi yang paling dahsyat perjuangannya subuh dan asar. Makanya subuh paling sedikit saf, asar paling sedikit saf. Kenapa? Kita asar itu adalah waktu diperasnya tenaga, kelelahan kita, Pak. Jadi pagi cari nafkah, kelelahan waktu asar. Ada yang pulang ke rumah tidak sanggup lagi balik ke masjid, enggak sanggup lagi balik. Isterinya sudah suruh ke kahana pelung ke di masjid bacut dia mengatakan ikah mangan kabegahnya. Kamu enak bilang itu, kamu sebab enggak wajib ke masjid, lagi-lagi long nah tapi harus ke masjid, kengka imdro ke kedih, kata dia. Bukan diam aja, bukan, dah tahu suami lelah bukan buat teh-teh entah apa pun mepep-pep, kata dia. Padahal itu isteri yang baik yang mengusir-ngusir suaminya ke masjid. Masya Allah, susah mendapatkan isteri seperti itu. Karena yang banyak diusir suaminya ke tempat cari nafkah, itu yang banyak. Kena minta but-but ke dia, kata dia. Pergi cari-cari kerja. Apa duduk di rumah terus-terusan, itu banyak. Tapi yang mengusir suaminya ke masjid sedikit, Pak. Asal sudah waktu dia bangunkan suami, azan masjid, dia pegang parang satu, masjid Tuhan, kata dia. Nah, ini Masya Allah, inilah isteri salihah. Jadi isteri salihah itu
penampakannya bukan kelembutan, habis itu harus tutur katanya halus, tidak pernah marah. Bukan itu saja penampakan, bahkan bisa terbalik, Pak. Isteri solehah itu bisa terbalik keadaannya. Termasuklah kalau dia mempep-pep. Misal dia merepet anaknya enggak solat, sebentar-bentar merepet, ini jangan tinggalkan ngaji, segala macam, ini begini, jangan tiru ayahmu, itu enggak bagus juga kalau jangan tiru ayahmu, ya. Ini baik ikut ya ke, ini enggak bagus juga. Jadi Bapak Ibu maka Allah, salihah itu adalah di saat dia mengawal ibadah, dia yang mengawali ibadah, ya, dia pengawal dari ibadah keluarganya, itu salihah. Walaupun gayanya gaya orang keras, Pak, gaya orang keras, tapi dia salihah. Malah tidak baik kalau seorang isteri tidak pernah menasihati apapun, diam, lembut, anaknya enggak salat, diam, lembut, lalu kita memuji-mujinya, ya, dengan mengatakan dia salihah. Salah, Pak. Jadi jagalah salat subuh dan salat asar, kalau bisa berjamaahlah selama kita ada di tempat. Oh, enggak bisa di tempat, sedang di kantor, berjamaahlah di kantor, ya, artinya jangan tinggalkan subuh dan asar. Itu yang paling penting. Di antara semua salat, itu termasuk salat yang paling berat, ya. Kalau kaum munafik, tambah satu salat lagi, iaitu salat isya. Orang munafik salat isya paling berat, karena dia setelah maghrib dia akan pulang, lalu dia tidak kembali lagi ke masjid. Nah, ini jaminan-jaminan Nabi yang insya Allah ditunaikan oleh Allah. Kalau Nabi sudah menjamin sesuatu, tidak akan diingkari oleh Allah, karena apa yang Nabi katakan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang duduk, yang datang, bahkan yang diam, Allah telah catatkan pahala untuknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.